Shalom saudara, kita bersama lagi dalam program pemahaman Alkitab. Dan di pekan ini kita akan menghayati firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai 12. Bacaan ini adalah salah satu dari leksionari ibadah minggu. Memang pada hari Minggu kemarin tidak dibacakan karena kebijakan di masa pandemi, bacaannya dipersingkat. Tetapi ini adalah merupakan bacaan pertama leksionari ibadah minggu di hari Minggu Paskah yang keempat. Nah saudara, kita akan menghayati Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12 di dalam tema dalam kuasa apa dan bagaimana. Oleh karena itu, marilah sebelumnya kita mempersiapkan hati kita untuk menghayati firman Tuhan ini di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mengenal Allah kami di dalam kuasa-Nya. Dan saat ini kami memohon kuasa-Mu di dalam Roh Kudus, memberikan kami hikmat yang memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Mampukan kami menghayati kehendak-Mu itu ya Bapa, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini masih di dalam masa penghayatan Paskah. Paskah yang mempunyai kuasa untuk memperbaharui kehidupan kita. Saudara, para murid Yesus, mereka adalah orang-orang sederhana yang tidak mempunyai pendidikan khusus tentang agama, tidak seperti ahli-ahli Taurat
orang Farisi yang memang mereka secara akademis dipersiapkan untuk sebuah ilmu agama yang tidak mudah. Tetapi orang-orang yang sederhana ini, yang hanya nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang tidak punya kualitas khusus karena dipersiapkan di dalam jenjang pendidikan itu, yang tadinya mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan tidak cukup berani, dan setelah mereka mengalami peristiwa salib Kristus, ketika mereka melihat gurunya Yesus Kristus yang berkuasa itu mati disalibkan dengan sengsara, mereka menjadi takut, mereka menjadi pengecut bahkan. Segala harapannya hilang dan mereka bersembunyi ketika kuasa kebangkitan itu masih memerlukan proses untuk memperbaharui kehidupan para murid. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, para murid sudah diubahkan. Kuasa Paskah itu sudah dihayati dan memperbaharui hidup para murid. Di sana dikisahkan Petrus dan Yohanes tidak lagi sembunyi, tetapi mereka sudah berkarya di depan banyak orang. Mereka berkarya melayani dan menyembuhkan orang yang lumpuh di bait Allah. Mereka berani bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Dengan terbuka mereka melakukan itu di bait Allah. Nah, saudara, pemegang kekuasaan saat itu yang mengadili Tuhan Yesus juga sekarang menangkap mereka dan akan mengadili mereka. Tentu risiko yang sama bisa mereka terima kalau gurunya diadili dan mati di kayu salib. Bukan tidak mungkin para murid pun bisa mengalami hal yang sama, mati disalibkan karena pengadilan para penguasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa-kuasa di dunia ini ada kalanya menekan kita. Dan kita harus berhadapan dengan ancaman, kita harus berhadapan dengan masalah, tekanan dari orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang lemah disebut minoritas, orang-orang yang kuat disebut mayoritas. Pihak-pihak yang berwenang, kadang-kadang kita melihat sewenang-wenang. Lalu bagaimana kita mampu berhadapan dengan tekanan, bahkan ancaman dari kuasa duniawi ini? Kita bisa belajar dari kisah ini. Kita bisa belajar dari Petrus dan Yohanes yang telah diperbaharui oleh kuasa Paskah. Nah, saudara, pada umumnya, ketika kita mengalami tekanan, reaksi sikap kita paling tidak ada 3 pola yang biasanya diambil. Yang pertama yaitu sikap agresif, dengan berani menghadapi bahkan melihat kesalahan orang dan juga menyalahkan dan melakukan perhitungan untuk membalas. Dan kita mungkin juga mendengar beberapa waktu yang lalu di media sosial ada seorang yang mengaku namanya Paul Zhang, katanya orang Kristen, yang membalas apa yang dia rasakan tidak adil. Dia pun melakukan penistaan agama yang ia anggap sudah menistakan pihak dia. Nah, saudara, itu adalah reaksi yang pertama. Tetapi bisa muncul juga reaksi yang lain, yaitu sikap menahan diri. Sikap menahan diri ini berusaha mengingkari perasaan, berusaha seperti tidak ada masalah. Ya sudahlah, memang kelihatannya tenang, tapi sesungguhnya di dalam hatinya itu dilakukan karena apa boleh buat. Hanya ini yang bisa kita lakukan, tetapi ia memelihara dendam dan sakit hati. Dan yang ketiga adalah orang yang menghindar dan mencari aman. Orang seperti ini siap-siap untuk tidak memegang prinsipnya. Dan ia melihat bahwa sesungguhnya lebih aman untuk ikut arus saja. Dan mungkin ia beralih iman. Mungkin ada sikap-sikap yang lain, paling tidak 3 hal ini yang akan kita lihat sebagai tanggapan berhadapan dengan kuasa-kuasa dunia yang menekan. Saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini, sikap yang diambil oleh Petrus dan Yohanes tidak seperti ketika contoh sikap yang saya sampaikan biasanya terjadi ketika orang mengalami tekanan. Petrus dan Yohanes mampu untuk menghadapi tekanan penguasa itu dengan sebuah kuasa, yaitu kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan mereka.
Yang pertama, berani secara emosi, tenang, dan siap untuk menghadapi masalah yang menghadang. Yang kedua, mereka mampu berpikir dengan jernih, cermat, dan benar untuk membahas permasalahan yang diperhadapkan kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka dalam pengendalian diri, penguasaan diri, sehingga sikap mereka tetap tenang dan mampu menghargai pihak yang lain. Sikap inilah yang kita perlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus menghadapi kuasa yang lebih besar, tetapi kita percaya ada kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan kita. Nah, yang pertama, bagaimana Petrus dan Yohanes bisa mempunyai keadaan emosi yang tetap tenang dan berani menghadapi permasalahan yang mengancam kehidupan mereka? Pada ayat yang ke-8 di sana dituliskan, Petrus menjawab karena ia penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menghayati hidup penuh dengan Roh Kudus? Apabila ada keterbukaan hati kita untuk mencari kehendak Allah. Seringkali yang menguasai pikiran kita adalah keinginan kita. Tetapi kalau kita berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kehendak Allah, dan mampu berserah, kita pasti akan siap untuk menghadapi setiap masalah. Itulah tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang hatinya terbuka terhadap setiap kenyataan hidup dan berserah kepada Allah. Dan yang kedua, Petrus dan Yohanes itu mampu melihat kehidupan dengan cermat. Melihat secara objektif bagaimana seseorang itu yang tadinya sakit tetapi ia disembuhkan. Bukankah itu sesuatu yang tidak mengganggu orang tetapi menolong orang? Nah, saudara, kita mungkin menghadapi perdebatan-perdebatan ketika kita sedang memberikan penjelasan. Orang seringkali dalam sesat berpikir, yaitu istilahnya ad hominem. Berargumentasi tidak berorientasi pada masalah, tetapi menyerang pribadinya. Inilah kira-kira yang dilakukan oleh para pemimpin penguasa saat itu. Mereka tidak melihat permasalahan utamanya adalah orang yang sakit sekarang menjadi sembuh, tetapi mereka mempertanyakan pribadi, kamu ini siapa? Saya penguasa. Maka dengan kuasa apa kamu melakukan itu? Orang seringkali melakukan hal seperti itu. Misalnya, satu contoh. Ketika orang sedang ingin mengajak berdiskusi tentang diet, bagaimana mengatur pola makan. Kemudian tiba-tiba orang menyerang, kamu ngomong diet, tubuhmu aja nggak proporsional, kamu aja kelebihan berat badan. Itu adalah sesat berpikir. Tidak membicarakan tentang masalah, tetapi menyerang pribadi orang. Petrus dan Yohanes pun diserang. Kamu siapa? Mereka menyerang pribadi Petrus dan Yohanes sebagai orang-orang sederhana yang tidak layak untuk berbicara tentang kebenaran iman. Karena para penguasalah yang berpendidikan teologi, berpendidikan agama, mereka yang layak untuk berbicara. Mereka tidak membahas permasalahan secara objektif, tetapi menyerang pribadi. Saudara, ada sesat berpikir yang lain, yaitu ketika sebuah pendapat ingin dibantah, pendapat itu tidak dibahas, tetapi pendapat itu disimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda, kemudian diseranglah kesimpulan itu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang menyatakan kuasa kebangkitan Kristus, maka mereka membahas sesuatu yang lain, bahwa mereka sedang mengajarkan sebuah ajaran lain yang tidak resmi atau dikatakan sesat. Ini sesuatu hal yang berbeda. Petrus dan Yohanes menyatakan kuasa kebangkitan Kristus mampu memperbaharui kehidupan, tetapi mereka dialihkan masalahnya menjadi penista agama Yahudi. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam kuasa Roh Kudus, kita mau belajar untuk berpikir secara cermat dan benar seperti Petrus dan Yohanes. Dan yang ketiga, yang juga penting,
bagaimana sikap Petrus dan Yohanes kita teladani, yaitu mereka mampu mengendalikan diri dalam sikap menghormati. Petrus dan Yohanes tidak terpancing ketika diserang untuk balik menyerang. Jelas saya punya kuasa. Lalu kamu bisa menyembuhkan orang yang sakit menjadi sembuh? Nah, yang seperti ini sikap yang kurang menghormati. Tetapi Petrus dan Yohanes jelas mereka menjawab serangan, pertanyaan dari para pemimpin agama yang mengadili mereka. Dia berkata, "Hai pemimpin umat dan tua-tua." Ini sebuah sikap yang hormat. Dia mengakui posisi pemimpin umat dan para tua-tua. Dan dia berbicara tidak menyerang pribadi, tetapi melihat permasalahan yang sedang dibahas. Kalau mereka menyembuhkan orang sakit dan dipertanyakan oleh kuasa apa, maka dia dengan tegas berani menyatakan kebenaran bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaretlah yang telah disalib tapi yang telah bangkit, itulah kuasa itu ada dalam diri mereka. Nah, saudara, kira-kira inilah kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan kita menghadapi permasalahan kehidupan dengan bijaksana, bukan dengan sikap-sikap yang sama dengan dunia, bermain kuasa wewenang yang seringkali sewenang-wenang, tetapi terlebih dulu menguasai diri, membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita untuk mampu tetap berani dan tenang, mampu berpikir cermat, dan mampu bertindak tepat. Inilah pengantar yang bisa saya sampaikan, kiranya ini boleh menjadi bekal bagi kita untuk semakin diperbaharui di dalam kuasa kebangkitan Kristus menjadi pribadi-pribadi yang baru. Mari kita bersama mendiskusikannya di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita melalui grup info GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat berPA, Tuhan Yesus